Kita bertemu kembali dalam siraman kalbu sore hari ini, tanggal 3 November 2020, hari Selasa. Mari kita bersatu dalam Allah yang sungguh baik, yang senantiasa memberkati kami. Kami bersyukur atas berkat Tuhan yang senantiasa menyelimuti kehidupan kami. Biarkanlah kami mendengarkan sabda-Mu, agar kami semakin mengetahui apakah kehendak Tuhan yang akan kami lakukan dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Rasul pasal 13 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-12 dikatakan firman Tuhan demikian. Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah ibadat orang Yahudi, dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau, dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Demikian firman Tuhan. Dasar orang yang sudah dipilih dan diberkati oleh Tuhan. Barnabas dan Saulus. Pada awalnya mereka di Antiokhia, tapi Allah dalam nama Yesus memerintahkan para nabi, orang-orang kudus di situ mengangkat tangan memberkati Paulus, yang disebut sebelumnya Saulus, bersama Barnabas, untuk pergi memberitakan berita sukacita ke tempat yang lain, demi untuk mengobarkan berita sukacita, tugas agung yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada orang-orang percaya. Saudaraku yang kekasih, tepatnya di Pafos, Barnabas dan Saulus sampai yang termasuk dikatakan daerah itu daerah Pulau Siprus. Dan mereka ternyata begitu antusias disambut oleh orang banyak ketika mereka memberitakan Injil di rumah-rumah ibadat orang-orang Yahudi. Apa indikasinya Bapak Ibu? Indikasinya ada seorang gubernur yang bernama Sergius Paulus merasa bersukacita dan senang, merasa terhibur dan merasa bangga ketika mendengar firman Tuhan. Lalu dia mengundang Barnabas dan Paulus untuk datang menemui dia. Tujuannya apa? Tentunya supaya dia semakin jelas menempuh dengan cara apa supaya menjadi disebut sebagai orang yang diselamatkan, yang dikuduskan, anak Allah yang diberkati, yang sungguh-sungguh memperoleh hidup yang damai dan sejahtera di pekerjaan dan dalam kehidupannya. Malang, yang jahat tetap jahat, yang iblis tetap iblis, yang mau digunakan oleh iblis tetap menjadi alat dari iblis. Saudaraku yang kekasih yang mendengar sabda Tuhan ini, jangan mau menjadi alat iblis, jangan mau dipakai iblis,
Jangan mau menjadi pasukan iblis. Dan sebaliknya, jadilah pasukan yang membawa damai sejahtera, yang memberitakan sukacita, memberitakan damai sejahtera terhadap sesama manusia, malah terhadap semua ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Apa rupanya yang terjadi? Ketika Sergius Paulus itu sudah berhadapan dengan Paulus dan Barnabas, tapi Bar Yesus yang disebut dengan iblis itu selalu mau menyihir karena kerjanya tukang sihir imam percaya dari gubernur yang mau masuk dalam ranah kehidupan orang yang penuh dengan damai sejahtera ini, supaya imannya menjadi batal dan tidak menerima Kristus sebagai juru selamatnya. Ketika itulah Paulus melihat orang itu, melihat Bar Yesus, menentang matanya, dan dia mengatakan dalam ayat yang ke-9, tetapi Saulus, juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus itu, menatap dia dan berkata, "Hai engkau iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu, muslihat dan kejahatan. Engkau musuh dari segala kebenaran." Orang jahat adalah musuh dari segala kebenaran. Orang penipu adalah musuh dari kebenaran. Orang yang senantiasa mau mendukung hal-hal yang jahat adalah menjadi pasukan dari yang tidak benar atau pasukan iblis. Sama dengan Bar Yesus yang mau menggugat iman percaya orang pembesar seperti Sergius Paulus yang sudah merasa teduh, yang sudah merasa tertawan hatinya dalam ketenangan, dalam keteduhan itu. Oleh karena itulah Paulus menegur Bar Yesus. Dikatakan firman Tuhan kepada dia berikutnya, "Engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu. Sekarang lihatlah bahwa tangan Tuhan akan menimpa engkau. Engkau menjadi buta dan beberapa saat engkau tidak akan melihat lagi." Tidak lama dari apa kata yang disebutkan oleh Paulus kepadanya, dan dia pun merasa gelap gulita dan tidak melihat orang yang ada di sekitarnya. Dia terpaksa harus memanggil orang yang menuntun dia di tempat itu. Saudaraku yang kekasih, inilah akibat orang yang mau menjadi orang penjahat, orang penipu, yang mau menjadi orang-orang di depan dipakai oleh iblis di tengah-tengah dunia ini. Menjadi buta matanya, buta hatinya, buta kalbunya untuk melihat yang baik, dan dia diperalat iblis untuk melakukan yang tidak baik. Alhasil melihat keadaan itu, banyak orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus dalam hidupnya. Biarlah saudaraku senantiasa dipakai oleh Tuhan memberitakan keajaiban dalam pengalaman hidup Bapak Ibu, dalam kerja, dalam keluarga, dalam masyarakat, di bidang kesehatan, di bidang politik, di bidang usaha, dan lain-lain. Saksikan berita sukacita yang dibangun Allah dalam hidup saudara, supaya menjadi kesaksian buat orang yang rindu akan Tuhan yang penuh damai sejahtera itu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih dengan firman Tuhan yang memotivasi kami untuk berangkat ke semua arah memberitakan sukacita. Kendati pun ada banyak iblis penjahat yang menghempang, tapi pada akhirnya Engkau Allah Bapa di sorga memenangkan kebenaran, mengungkap sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.